Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai ilmu, teknologi, dan seni. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Mukmuntoha. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang pengertian ilmu, pengertian teknologi, dan seni. Oke, kita masuk pada pengertian ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi tentang sebuah kejadian yang masih belum diuji kebenarannya. Adapun pendapat dari beberapa para ahli sebagai berikut. Menurut KKBI, menjelaskan bahwa ilmu ialah bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang biasa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Adapun menurut Muhammad Hatta menyatakan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur dalam mengenai pekerjaan hukum secara kasual dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, ataupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar ataupun dari dalam. Oke, kita masuk pada pengertian teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekne atau cara dan logos ataupun pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh panca indera dan otak manusia. Adapun pendapat dari beberapa ahli, menurut Jacques Ellul memberikan arti teknologi sebagai keseluruhan metode secara rasional, mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Adapun dari pengertian teknologi secara umum adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, dan struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Oke, kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang pengertian seni. Seni juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. Dalam faktanya, kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Di mana ada kesenian, di situ ada manusia. Adapun menurut ahli, Janet Ohl pernah mengatakan bahwa seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu. Contohnya dapat dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya. Adapun contoh lainnya seperti tari, lukis, ukir, dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anwar akan memaparkan materi tentang perkembangan teknologi. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi. Jejak
peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan, kemudian direkonstruksikan secara historis dan kemudian dianalisis kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Sejarah teknologi dimulai dari hal sederhana seperti pengembangan bahasa, pembuatan peralatan dari batu hingga sangat rumit seperti komputer kuantum. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari evaluasi yang akan tetap berlanjut hingga masa mendatang. Berikut merupakan penemuan-penemuan penting dalam perkembangan teknologi dan informasi. 1. Internet. Dilansir dari buku New Things with Microsoft DSP IP 1996 karya Dwi Haidun, perkembangan internet mulai pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika meluncurkan program Advanced Research. 2. Televisi. Perkembangan televisi dimulai dari penemuan kineskode oleh Vladimir Kozma pada tahun 1923. Vladimir Kozma mampu menciptakan suatu sistem berbentuk penangkapan gambar. 3. Satelit. Penemuan satelit tidak dapat terlepas dari perlombaan teknologi luar angkasa. Pada tahun 1957, unit Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama bernama Sputnik 1 untuk kepentingan politik, militer, dan ilmu pengetahuan. 4. Telepon. Dimanfaatkan untuk menginformasikan posisi musuh dari peningkatan kualitas. Oke, terima kasih. Itu ya materi sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan nama saya Mita Cahyani dengan NIM 21044111037. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan. Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, teknologi sudah menjadi salah satu unsur bagian dalam kehidupan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi seperti sekarang ini memang memberikan dampak yang sangat berarti kepada pola hidup manusia. Adapun beberapa pengaruh teknologi dalam kehidupan dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan, yang kedua dalam bidang informasi dan komunikasi, 3 dalam bidang ekonomi dan industri, dan 4 bidang politik. Yang pertama saya akan membahas tentang dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, sebagai media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, sehingga guru bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya sistem pengolahan data hasil penelitian yang menggunakan pemanfaatan teknologi dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Tak kalah pentingnya, harus juga diperhatikan dampak negatif dari pengaruh teknologi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, siswa menjadi malas belajar. Yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Dan ketiga, media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang dapat disalahgunakan oleh siswa. Dan yang keempat, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dan dalam bidang informasi dan komunikasi, dampak positif yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Dampak negatifnya yaitu penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula. Misalnya penyalahgunaan seperti penipuan, pornografi, perjudian, dan lain-lain. Dan selanjutnya dalam bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi
terjadinya industrialisasi dan produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dan dampak negatifnya itu sifat konsumtif atau berlebihan sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami keborosan dalam artian konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Dan selanjutnya dalam bidang politik, itu sifat positifnya meningkatkan rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia, melahirkan fenomena yang menarik, kemudian tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dan adapun sifat negatifnya yaitu kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Putriani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peranan seni bagi manusia. Nah, seni merupakan manifestasi keindahan manusia yang diungkapkan melalui penciptaan suatu karya seni. Di mana ada manusia, maka di sanalah ada seni. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kesenian. Bahkan, sejak zaman prasejarah, manusia telah mengenal yang namanya kesenian. Nah, lalu apa saja peranan-peranan seni bagi manusia? Baik, di sini peran seni yang pertama yaitu kesenian sebagai pembentuk peradaban manusia. Kesenian dalam kehidupan manusia ikut mendidik manusia menjadi lebih beradab, agar kehidupan manusia menjadi lebih harmonis. Seni menjadikan manusia memiliki budi yang luhur. Sejarah telah mencatat bahwa kesenian dalam perannya membentuk sikap budi manusia. Peranan yang kedua yaitu kesenian sebagai kebutuhan hidup. Dalam istilah lainnya dapat diartikan sebagai seni terpakai atau applied art. Seni yang dapat digunakan atau dipakai atau yang lebih tepatnya disebut sebagai seni terapan. Maksud seni terapan yaitu seni yang dapat dinikmati fungsi pakainya tanpa melepaskan nilai keindahannya. Contohnya yaitu alat-alat rumah tangga. Yang ketiga yaitu kesenian untuk kebahagiaan seni. Kesenian untuk memberi inspirasi dan kebahagiaan seni, terutama kepada seniman. Ia mengerjakan seni karena di situ ada kebahagiaan yang merupakan kebutuhan, walaupun hasilnya nanti untuk dinikmati oleh para penikmat seni. Secara keseluruhan, hanyalah ditunjukkan untuk kebahagiaan manusia. Peranan yang keempat yaitu seni sebagai sarana komunikasi. Maksud seni sebagai sarana komunikasi yaitu setiap seni memiliki maksud tertentu atau pesan yang disampaikan oleh pembuat seni kepada penonton atau penikmat seni. Seni berperan dalam menyampaikan kritik sosial dan gagasan. Contoh seni sebagai sarana komunikasi yaitu pergelaran wayang kulit. Nah, jadi peran seni dalam kehidupan manusia merupakan suatu cara atau usaha hasil budi manusia untuk mencapai tujuan kebahagiaan atau kesejahteraan bersama. Mungkin sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya, yaitu Kadek Putrian, yaitu bagian E, hubungan seni dengan filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi
yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Menurut Profesor Dr. Handus Dirdiasara, SY, filsafat adalah pemikiran manusia yang radikal, artinya dengan menyampaikan pendirian-pendirian dan pendapat-pendapat yang diterima saja, mencoba memperlihatkan pandangan yang merupakan akar dari lain-lain pandangan dan sikap praktis. Jika filsafat misalnya bicara tentang masyarakat, hukum, sosiologi, kesulitan, dan sebagainya, di satu pandangan tidak diarahkan ke sebab-sebab yang terdekat, melainkan ke mengapa yang terakhir sepanjang kemungkinan yang ada pada budi manusia berdasarkan kekuatannya itu. Menurut George R. Terry 1964, seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi, seni merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh yang bersangkutan dalam tugas dan fungsinya sebagai seniman. Filsafat dengan seni memiliki hubungan yang erat karena estetika, keindahan dalam seni merupakan bagian dari filsafat. Namun dalam penggolongan objek estetika masuk dalam ruang lingkup bahasa filsafat manusia. Maka dari itu, filsafat keindahan dapat disebut estetika. Pada mulanya, estetika atau filsafat keindahan bersifat spekulatif dan merupakan sebagian dari seseorang filsuf. Ini sering disebut sebagai estetika lama. Dengan sendirinya ada yang disebut estetika modern. Estetika baru ini muncul dengan abad ke-19 di Eropa dengan sejumlah tokohnya seperti Hippolyte dan Gustav Fischer yang mulai beralih pada metode ilmiah dalam menjawab persoalan seni. Seperti kita ketahui, dalam studi filosofis, persoalan muncul dari pertanyaan. Dengan sendirinya pertanyaan filosofis dari dulu sampai sekarang tetap sama dan tampaknya juga amat sederhana. Seperti apakah itu seni? Pertanyaan tetap sama, tetapi jawabannya dapat berbeda-beda dan tampak saling bertentangan. Filsafat modern atau ilmu tujuan estetika tetap sama, yakni pengetahuan dan pemahaman tentang seni. Filsafat seni yang merupakan bagian dari estetika modern tidak hanya untuk mempersoalkan karya seni atau benda seni, tetapi juga aktivitas manusia atas produk tersebut, baik melibatkan dalam proses produksi maupun cara memvaluasi dan menggunakan produk tersebut. Seni bukan hanya masalah pencipta karya seni, tetapi juga soal komunikasi dengan orang lain. Suatu ciptaan disebut seni bukan oleh senimannya, tetapi oleh masyarakat seni dan masyarakat umumnya. Begitulah beberapa aspek persoalan yang biasanya dipersoalkan dalam upaya memahami apakah hakikat seni itu. Persoalan seni ternyata melibatkan sebagai pokok tinjuan yang satu sama lain amat bertalian. Persoalan benda seni akan melibatkan pembicaraan tentang nilai-nilai dan pengalaman seni yang diperoleh. Sedangkan persoalan seni
nilai-nilai akan berkaitan dengan publik, seni, dan konteks sosial budaya. Baik, jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan merupakan bagian yang sangat esensial bagi manusia. Karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. Salah satu hal yang membuat peradaban manusia semakin berkembang adalah pengetahuannya tentang teknologi. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Seni dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang lebih sering disebut dengan iptek, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan iptek, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Seni adalah keahlian membuat suatu karya yang bermutu, yang dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuk, serta makna dari bentuknya, seperti tari, lukisan, dan ukiran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.